Nah, waktu itu mereka ini ternyata nunggu satu hari yang menurut mereka itu adalah hari keramat. Jadi tepat di bulan Suro, mereka nunggu di hari Kamis malam Jumat Pon. Begitu datang malam Kamis Jumat Pon, mereka berangkat menuju ke Seragen, ke Gunung Kemukus. Nah, yang membuat Tejo ini aneh lagi ketika Tejo ini melihat ke arah hutan-hutan itu, dia melihat banyak sekali pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di sana. Mereka ini berhubungan layaknya suami istri di hutan-hutan tersebut tanpa ada rasa malu. Nah, waktu pun berlalu sampai 3 bulan. Setelah terakhir kali Tejo melihat tokonya Pak Gun, dia mendengar kabar kalau Bu Lasmi ini sakit. Beliau sakit cacar, tapi sakitnya itu aneh. Jadi luka-luka cacarnya itu mengeluarkan nanah dan baunya sangat busuk. Sampai kemudian saudara dari Pak Gun ini pun datang dan langsung membawa Pak Gun kembali ke desanya, ke Tulung Agung. Ketika Pak Gun ada di desanya, tetangga-tetangga Pak Gun ini di sana sering melihat Pak Gun ini makan bangkai binatang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan baik dan masih diberikan kewarasan dalam berpikir. Baik, cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Kisah ini terjadi pada sekitaran tahun 90-an dan dialami oleh salah seorang pemuda pada waktu itu, masih muda ya, waktu kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi. Sebut saja namanya Mas Tejo, karena beliau tidak mau atau meminta untuk disamarkan namanya. Mas Tejo ini berasal dari Surabaya. Lalu bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Mas Tejo ini? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah gabung, sudah subscribe ke channel ini, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Saya dan tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan daripada teman-teman ini dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Baik, saya mulai ceritanya. Seperti yang kita tahu ya, rencang-rencang, bahwa banyak tempat-tempat di Indonesia ini, terutama di Jawa, banyak sekali makam-makam keramat yang sebenarnya makam ini adalah makam seorang waliullah. Tapi anehnya, pada akhirnya makam-makam wali Allah ini akhirnya disalahartikan dan disalahgunakan oleh beberapa oknum. Nah, kita tahulah tempat-tempat atau makam ini yang kemudian dijadikan sarana untuk mencari pesugihan. Seperti contohnya, ada makam seorang waliullah di daerah Gunung Kawi. Beliau ini bernama Eyang Jugo. Nah, Eyang Jugo ini sebenarnya adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro, dan kita semua tahu bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pejuang dan seorang alim ulama. Ketika Pangeran Diponegoro ditangkap pada tahun 1830, para pengikutnya kemudian kan banyak yang lari menyebar, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke hutan, dan pada masa-masa itu Eyang Jugo ini juga lari ke Gunung Kawi. Dan di sana beliau menyebarkan agama, dan pada saat itu beliau ini juga sering didatangi orang-orang. Ada yang belajar agama pada beliau, ada juga beberapa orang yang minta didoakan untuk kesembuhan penyakitnya. Nah, dari situlah Eyang Jugo ini mulai dikenal. Setelah Eyang Jugo dikenal, banyak sekali orang-orang yang datang ke sana, sampai pada akhirnya beliau pun meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Dan entah kenapa berjalannya waktu, banyak orang-orang yang ke sana, tapi bukan untuk berziarah, tapi untuk mencari pesugihan. Nah, kita tahulah itu, tapi sekali lagi ini adalah oknum. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun atau kita tidak bisa untuk memukul rata. Tapi ini adalah oknum. Nah, begitupun juga yang terjadi di Gunung Kemukus. Kita tahu bersama bahwa Gunung Kemukus itu dikenal dengan ritual seksnya. Orang-orang banyak yang datang ke sana untuk melakukan ritual seks dengan tujuan untuk mencari pesugihan, pingin sugih. Tentu hal ini
nggak beres bagi diri kita di era modern seperti sekarang ini. Dan yang lebih miris lagi, di Gunung Kemukus ini sebenarnya ada makam seorang pangeran yang bernama Pangeran Samudra atau Pangeran Samudro. Jadi pada saat kerajaan Mojopahit ini mulai runtuh, Prabu Brawijaya V ini memerintahkan ya kepada pangeran-pangeran atau anak-anak beliau, termasuk salah satunya adalah Pangeran Samudro ini. Beliau memerintahkan karena istana itu sudah mau runtuh pada waktu itu, sudah diambang kehancuran. Beliau memerintahkan mereka untuk pergi ke beberapa tempat. Ada yang untuk menggali ilmu sesuai kesenangan lah. Ada yang masih melanjutkan dengan agamanya pada saat itu. Mereka pergi ke Bali. Nah, ada pula yang mendalami ilmu agama Islam. Dan salah satunya adalah Pangeran Samudro ini. Beliau memutuskan untuk pergi ke daerah Demak Bintoro dan belajar langsung kepada Sunan Kalijogo. Dan dalam pembelajaran Islam itu akhirnya Sunan Kalijogo memerintahkan supaya beliau itu berdakwah di daerah Gunung Lawu. Beliau pun akhirnya pergi dan gak berapa lama karena di Gunung Lawu sudah ada yang menyebarkan agama Islam. Beliau akhirnya pergi ke daerah Sragen. Dan ketika tinggal di sana, beliau mulai sakit-sakitan nih dan meninggal dunia. Lalu dimakamkan pula di tempat tersebut. Makanya di sana ada sebuah desa yang dinamakan Desa Pendem. Nah, lambat laun tiba-tiba nggak tahu kenapa tempat ini dijadikan rujukan. Banyak orang datang ke sana tidak hanya untuk berziarah, tapi mereka melakukan sesuatu yang sangat di luar kebiasaan orang-orang pada umumnya, yaitu melakukan ritual seks di tempat tersebut. Nah, ini nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba tempat ini menjadi termasyhur ya, sangat dikenal sekali oleh banyak orang sebagai tempat untuk melakukan ritual seks, mencari pesugihan dan terkenalnya tanpa tumbal. Nah, dulu ya, Pangeran Samudro ini memang sempat berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada para pengikutnya. Pangeran Samudro ini cuma bilang, kalian kalau mau mendatangi Gusti Allah, maksudnya kalau mereka ini mau mendatangi ke masjid untuk sholat, datanglah dengan penuh rasa cinta, seperti seolah-olah kamu ini mau mendatangi kekasihmu. Nah, kira-kira seperti itulah kata-kata dari Pangeran Samudro yang kemudian mungkin disalahartikan oleh orang-orang. Jadi orang-orang datang ke sana membawa pasangannya masing-masing, kemudian bersetubuh di sana untuk mencari berkah. Nah, ini kan yang nggak masuk akal, nggak beres. Kita sendiri tentu menolak hal-hal seperti itu, tapi nggak tahu apakah hal ini masih dilakukan di sana atau enggak. Nah, cerita yang berhubungan dengan cerita ini adalah cerita yang dibagikan oleh Mas Tejo ya, yang ada di Surabaya, dan beliau bercerita, beliau bahkan sempat mengantarkan tetangganya menuju ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual seks ini. Jadi sebelumnya kita cerita dulu ya tentang Tejo. Masa-masa kecil Tejo itu dia mengakui dia senangnya berkumpul bersama anak-anak yang lebih tua. Dia nggak suka kumpul sama anak-anak yang seusianya. Karena Tejo itu merasa kalau dia kumpul dengan orang yang lebih tua, semua pertanyaan-pertanyaan yang dia punya itu bisa dijawab oleh orang-orang yang lebih tua. Dan itu nggak bisa didapatkan ketika dia kumpul sama anak-anak yang seusianya. Nah, ternyata kebiasaan Tejo ini pun dibawa sampai Tejo dewasa. Singkat cerita, pada waktu itu ketika Tejo duduk di bangku SMA, Tejo ini malah semakin sering berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Bisa dibilang bapak-bapak, dan dia itu selalu tanya sesuatu yang bahkan pertanyaan ini gak bisa dijawab oleh anak seusianya. Apalagi waktu itu Tejo senang sekali nih menanyakan tentang sejarah, dan dia merasa sejarah-sejarah ini bisa dijawab oleh orang-orang yang lebih tua. Dan pada saat itu ada satu pendatang. Orang ini baru pindah dari daerah Tulung Agung. Mereka datang satu keluarga, kita sebut saja namanya Pak Gun. Pak Gun ini datang dan beliau beli rumahnya itu nggak jauh dari rumah Tejo. Pak Gun datang bersama istri dan satu orang anaknya. Di sana beliau membuka sebuah toko sembako. Nah, karena Pak Gun ini suka sekali cerita-cerita sejarah, ketika malam hari banyak anak-anak yang ngumpul di rumah Pak Gun. Pak Gun cerita mulai dari sejarah zaman-zaman kerajaan sampai zaman-zaman kemerdekaan. Pak Gun ini mumpuni banget tentang hal tersebut. Inilah yang membuat Tejo senang ngumpul di rumahnya Pak Gun.
Selain itu Pak Gun ini memang dikenal orang yang sangat dermawan. Meskipun beliau itu berjualan sembako. Nah, tapi ketika ada tetangga yang butuh beras misalnya ya, tapi pada waktu itu tetangganya itu nggak punya uang. Nah, Pak Gun ini nggak segan-segan untuk memberi beras secara gratis. Nah, disinilah kemudian Pak Gun ini disegani oleh para tetangganya. Dan si Tejo juga sering disuruh mengantarkan beras ya. Pesanan-pesanan orang ketika pada akhirnya Tejo ini lulus SMA, akhirnya secara otomatis dia pun ikut kerja bersama Pak Gun. Meskipun nggak ada perjanjian kerja secara khusus, tapi Tejo itu disuruh akhirnya setiap minggunya dia digaji. Nah, dari situlah hubungan antara Tejo dan Pak Gun ini semakin dekat. Sampai kalau Pak Gun ini pulang ke Tulungagung, si Tejo juga sering diajak lah. Nah, pada suatu ketika, singkat cerita ya, Tejo itu melihat Pak Gun dekat sama seorang tetangganya. Kita sebut saja namanya Bu Lasmi. Bu Lasmi usianya lebih tua dari Pak Gun. Sebenarnya Bu Lasmi ini sudah punya keluarga. Sama juga seperti Pak Gun yang sudah punya keluarga. Bu Lasmi ini punya keluarga dan anak-anaknya sudah besar semua. Tapi memang pada waktu itu suami Bu Lasmi ini mengalami kebangkrutan. Dulunya suami beliau itu punya toko di pasar menjual peralatan elektronik. Dan pada suatu ketika pasar ini pun terbakar. Setelah pasar ini terbakar, suami Bu Lasmi gak lagi menjual peralatan elektronik di pasar. Tapi beliau membanting setir dan membuka usaha jualan kecambah. Jadi kecambah ini diproduksi sendiri di rumahnya, kemudian setiap paginya dibawa ke pasar. Nah, nggak tahu kenapa, karena waktu itu Tejo ini masih muda, dia nggak terlalu menganggap serius hubungan antara Pak Gun dan Bu Lasmi. Jadi waktu itu, ya Tejo ini hanya melihat hubungan Pak Gun dan Bu Lasmi ini hanya sebatas teman dekat. Waktu itu Tejo nggak tahu bahwa mereka ini selingkuh. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba ada satu titik ketika istri dari Pak Gun ini kemudian meninggalkan rumah bersama anaknya. Nah, dari situ Tejo ini nanya, "Ibu, kemana Pak?" "Pulang ke Tulungagung." "Loh, kenapa kok nggak tinggal di sini aja?" Pak Gun ini cuma diem. Nah, karena Tejo itu masih polos ya, dia itu nggak tahu sebuah permasalahan dalam rumah tangganya Pak Gun. Kalau Pak Gun itu terbukti selingkuh dengan Bu Lasmi. Nah, semenjak istrinya Pak Gun ini keluar dari rumah, Bu Lasmi ini malah sering datang ke sana. Mereka sering berduaan dan bahkan dengan sepengetahuan Tejo sendiri. Pak Gun dan Bu Lasmi ini sering masuk ke kamar, tapi Tejo itu nggak bisa menanyakan lebih dalam ya. Karena menurut Tejo ini urusan orang dewasa. Dia nggak bisa secara terus terang lah menegur Pak Gun. Nah, berjalannya waktu, satu ketika Pak Gun ini sering mengajak Tejo untuk keluar kota. Dan parahnya, Pak Gun ini selalu mengajak Bu Lasmi. Jadi mereka pergi bertiga pada waktu itu. Mereka pergi ke Jogja. Ya, mereka bertiga. Naik kereta menuju Jogja dan seperti biasa ketika sampai di Jogja, Tejo itu disewakan satu kamar. Sedangkan Pak Gun tidur satu kamar bersama dengan Bu Lasmi. Nah, hal tersebut berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun kemudian. Jadi waktu itu warga kampung mencium perselingkuhan antara Bu Lasmi dan Pak Gun. Jadi warga kampung sudah berniat untuk menegur Pak Gun secara langsung. Di sisi lain, mereka tahu bahwa Pak Gun ini orang yang sangat dermawan. Pak Gun selalu baik dengan orang-orang kampung. Jadi dikarenakan hal tersebut warga kampung menjadi agak segan untuk menegur Pak Gun. Tapi atas perintah Pak RT ini bilang ke warga, ya nggak bisa. Meskipun Pak Gun ini orangnya baik, tapi beliau ini sudah melakukan perzinahan di kampung kita. Bahkan istrinya sudah sampai keluar. Dan Bu Lasmi juga, Bu Lasmi ini sudah punya keluarga, tapi seolah pada waktu itu keluarganya ini diam ya, nggak ngurusin. Nah, akhirnya Pak Gun ini ditegur ya sama Pak RT. Waktu itu dengan terang-terangan, "Pak Gun, mohon maaf ini ya, terus terang, seperti yang Pak Gun tahu bahwa Pak Gun ini sudah punya hubungan dengan Bu Lasmi. Dan warga kampung ini kan merasa risih dengan perilaku yang dilakukan oleh Pak Gun dan juga Bu Lasmi." Nah, waktu itu Pak Gun cuma menjawab dengan santai, "Kalau memang warga sudah tahu seperti itu, ya harusnya mendukung saya. Saya ini sudah pisah sama istri saya, Pak."
Apalagi Bu Lasmi ini sering curhat ke saya kalau dia itu sering nggak dinafkahi sama suaminya. Nah inilah yang dikatakan Pak Gun pada waktu itu. Entah benar entah enggak, tapi waktu itu Pak RT ini seolah terhasut. Dan semua warga seolah percaya. Jadi setelah kejadian itu, warga udah nggak lagi menegur hubungan antara Pak Gun dan Bu Lasmi. Mereka membiarkan begitu saja. Nah belakangan mereka tahu bahwa orang-orang kampung dan juga Pak RT ini sudah didukunkan oleh Pak Gun dan juga Bu Lasmi. Sampai pada satu titik usaha yang digeluti Pak Gun selama ini, usaha sembako itu mengalami penurunan. Jadi satu sisi memang Pak Gun udah nggak ngurusin lagi tokonya tersebut, beliau sibuk dengan Bu Lasmi, sibuk ngurusin Bu Lasmi dan mereka sering bepergian. Nah Tejo sendiri yang disuruh ngurusin kan nggak punya pengalaman juga soal manajemen keuangan dan lain sebagainya. Dan ketika Tejo menerima uang-uang dari toko, selalu diambil Pak Gun dan uang tersebut selalu habis. Nah kira-kira 1 tahun berjalan hubungan antara Pak Gun dan Bu Lasmi ini berjalan, toko sembako pun akhirnya ditutup. Karena inisiatif dari Pak Gun sendiri. Waktu itu Pak Gun sempat ngomong ke Tejo, "Jo, ini aku mau membuka usaha lagi dengan Bu Lasmi." "Usaha apa Pak?" "Wes konano tae," katanya. "Udah kamu nurut aja." Jadi ketika Pak Gun punya ide-ide baru, Tejo itu selalu mendukung Pak Gun. Pak Gun mengungkapkan bahwa beliau dan Bu Lasmi ini punya satu ide usaha karena kampung mereka itu dekat dengan kampus. Pak Gun ingin membuka usaha percetakan dan beliau harus memulai usaha ini dengan modal yang sangat besar. Jadi pada waktu itu Pak Gun berencana untuk menjual rumahnya yang ada di Tulung Agung beserta sawah-sawah yang dia miliki lah. Nah nggak berlangsung lama, sekitar 2 bulanan kemudian uang ini pun didapat dari hasil penjualan rumah dan sawah yang ada di Tulung Agung. Kemudian dijadikanlah untuk modal usaha. Nah padahal perlengkapan usaha ini semuanya sudah siap. Usahanya tinggal dibuka, tapi Pak Gun ini nggak juga kunjung membuka usahanya tersebut. Tejo ini sempat nanya, "Loh Pak, kok kenapa nggak dibuka? Kan sudah siap semuanya." Ternyata ada satu ritual yang belum dilakukan oleh Pak Gun, yaitu beliau harus berangkat menuju Gunung Kemukus untuk melakukan ritual ini. Waktu itu memang Tejo ini nggak tahu ya Gunung Kemukus ini tempat apa dan ritual apa yang mau dilakukan oleh Pak Gun. Tejo nggak tahu sama sekali. Tapi waktu itu Pak Gun udah, "Kamu nurut aja pokoknya sama aku. Nanti kamu juga ikut. Biar kamu tahu ritual-ritual yang tak lakukan sama Bu Lasmi." Nah waktu itu mereka ini ternyata nunggu 1 hari yang menurut mereka itu adalah hari keramat. Jadi tepat di bulan Suro, mereka nunggu di hari Kamis malam Jumat Pon. Begitu datang malam Kamis Jumat Pon, mereka berangkat menuju ke Seragen, ke Gunung Kemukus. Nah tapi Tejo itu nggak tahu ya mengenai penanggalan Jawa. Jadinya dia nurut aja. Nah singkat cerita, ketika mereka sampai di Gunung Kemukus, Tejo ini melihat suasana di sana ternyata ramai, banyak sekali peziarah-peziarah yang datang. Nah begitu Pak Gun dan Bu Lasmi ini datang, ada satu orang yang menghampiri mereka. Orang ini menggunakan kemeja, memakai topi, beliau memakai cincin batu akik yang banyak sekali di jari-jarinya. Beliau langsung mendatangi Pak Gun dan Bu Lasmi dan bertanya, "Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu?" Nah ternyata inilah orang-orang yang dianggap kuncen. Mungkin bukan kuncen ya sebenarnya, tapi maklar-maklar ritual pesugihan lah semacam ini. Beliau didatangin oleh orang tersebut. Akhirnya Pak Gun ini pun ikut. Nah Tejo ini disuruh ngikut. Tejo mengikuti dari belakang. Yang mereka lakukan pertama kali waktu itu, Tejo ingat betul, yaitu beli kembang 7 rupa. Dan kemudian mereka menyerahkan uang mahar. Nah setelahnya mereka pun pergi ke sebuah sendang atau tempat pemandian. Mereka mandi kembang di sana di sekitaran jam 11 malam. Mereka mandi dan di situ banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah setelah mereka mandi kembang, mereka pun keluar ya, langsung menuju ke sebuah makam. Pada saat itu Tejo nggak tahu ini makam siapa. Dan belakangan barulah Tejo tahu ya, itu adalah makam seorang pangeran dari Mojopahit, yaitu Pangeran Samudro. Di sini Tejo juga ikut masuk ya dengan sang kuncen. Kuncen itu membacakan doa, entah apa yang dibacakan. Yang jelas Tejo ini mendengar ada doa-doa semacam doa bahasa Arab dicampur bahasa Jawa dan lain sebagainya.
Tapi Tejo nggak paham karena si orang ini membacakan doa tersebut dengan sangat cepat dan juga dengan komat kamit sambil membakar kemenyan. Setelah membakar itu kemudian kembang ini diserahkan lagi ke Pak Gun dan juga Bu Lasmi. Kembang itu kemudian nantinya disebarkan di atas makam Pangeran Samudro tersebut sambil mengucapkan keinginan mereka. Nah waktu itu Tejo nggak tahu apa yang diucapkan oleh Pak Gun dan juga Bu Lasmi di dalam makam tersebut karena Tejo masih nunggu di luar ya. Setelah Pak Gun dan Bu Lasmi ini melakukan itu, mereka berdua pun keluar dan mengajak Tejo ini menuju ke satu tempat. Nah di satu tempat ini Tejo nggak tahu lagi Pak Gun dan Bu Lasmi ini melakukan apa. Dia nggak tahu, sekitar 10 menitan lah. Kemudian Tejo diajak lagi menuju ke sebuah tempat. Nah di sana itu ada rumah-rumah seperti rumah-rumah penduduk dan juga ada warung-warungnya di situ. Nah anehnya di tempat itu banyak menyediakan tempat-tempat penginapan. Nah disinilah Pak Gun masuk ke satu tempat. Pak Gun ini juga bilang ke Tejo, Jo, kamu sudah tak sediain satu kamar dan aku sama Bu Lasmi masuk dulu ke kamar ya, mau melakukan ritual selanjutnya. Nah Tejo ini nggak paham ritual selanjutnya ini apa. Jadi Tejo nggak sempat berpikir bahwa ritual yang dilakukan Pak Gun dan Bu Lasmi waktu itu sebenarnya adalah ritual seks. Yang ada di pikiran Tejo pada waktu itu ya mungkin Pak Gun sama Bu Lasmi ini mau melakukan ritual aja di dalam kamar supaya orang-orang itu nggak melihat. Dan ternyata yang dilakukan Pak Gun dan Bu Lasmi adalah melakukan hubungan seksual. Singkat cerita, sekitar jam 4 subuh, Tejo ini bangun, dia keluar dan pesen teh hangat di warung. Dia minum teh di sana sampai sekitar jam setengah 7 pagi. Barulah Pak Gun dan Bu Lasmi ini keluar, dan setelah sarapan mereka pun langsung melakukan perjalanan pulang menuju ke Surabaya. Pak Gun dan Bu Lasmi ini bercerita, ya mereka ngobrol, intinya mereka itu masih harus melakukan ritual 6 kali lagi. Jadi ritual tersebut harus dilakukan selama 7 kali. Dan mereka baru melakukan ritual itu 1 kali, jadi masih kurang 6. Nah singkat cerita, 2 hari kemudian Tejo diajak lagi ke Gunung Kemukus. Mereka berangkat lagi ke Sragen. Nah Tejo ini sempat berpikir dalam perjalanan, kenapa kok bolak-balik ya? Kenapa kok nggak dilakukan sekalian aja? Akhirnya kan Tejo ini nanya sama Pak Gun, Pak, kenapa toh kok harus bolak-balik sampai 6 kali? Ini kan juga makan biaya. Ya ini pokoknya salah satu syaratnya, Jo. Kalau syarat ini nggak dilakukan dengan baik dan benar, nanti ritualnya bisa gagal. Aku ya juga nggak mau toh, kalau gagal sia-sia nanti semuanya. Nah Tejo ini pun cuma manggut-manggut. Oh ya sudah Pak. Nah begitu sampai di sana, yang dilakukan oleh Pak Gun dan Bu Lasmi ini sama persis. Mereka membeli kembang 7 rupa, kemudian dibawa ke satu tempat, mereka mandi. Ya, mandi kembang. Setelah itu melakukan ritual lagi, yaitu ritual seks. Dan lagi-lagi Tejo sendirian di sana. Nah di ritual yang kedua ini Tejo sengaja nggak tidur. Nah singkat cerita jam 1 dini hari Tejo keluar pesan kopi di salah satu warung. Nah sambil ngopi dari kejauhan dia melihat ada, mohon maaf ya, seperti orang gila. Dia pakai pakaian compang-camping. Dari kejauhan Tejo itu melihat rambutnya gimbal, wajahnya itu kotor. Orang ini sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tapi waktu itu orang ini nggak ngelihat ke arah Tejo. Dia garuk-garuk kepalanya. Nah nggak berapa lama orang ini memandang ke arah Tejo. Terus orang ini seperti meminta makan ke Tejo. Nah Tejo pun akhirnya melambaikan tangannya. Sini Pak, sini Pak. Nah orang tersebut pun dengan senang ya, seperti kelihatan senang, langsung lari ke arahnya Tejo. Tejo bilang ke pemilik warung, Bu, tolong Bu, disediakan makan buat bapak ini. Nah singkat cerita, bapak ini pun makan ya. Si ODGJ ini pun makan dengan lauknya ya, dengan tangan. Waktu itu Tejo sempat bilang, Pak, cuci tangan dulu Pak. Nah, tapi orang tersebut mengabaikan ya, sambil makan. Nah dia ngomong, wah saran rokok. Intinya yang diingat sama Tejo itu kata-katanya kira-kira orang-orang di sini sesat semua. Semuanya masuk neraka. Tapi Tejo ini cuma diam, tidak begitu menanggapi orang ini. Ya namanya juga orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi apa yang dikatakan juga nggak jelas. Tejo sama sekali nggak mengambil hati dari kata-kata orang tersebut. Nah setelah orang ini makan, Tejo langsung mengasih uang kepada orang tersebut untuk beli rokok. Tapi dia nggak mau. Cuma minta 1 rokok, 1 batang ya. Dihisap dengan sangat nikmat pada waktu itu. Dan gak lama setelah itu dia pun pergi tanpa pamit ke Tejo.
Nah, hal ini diabaikan oleh Tejo. Dia nggak menganggap serius kata-kata dari orang dengan gangguan jiwa. Dan keesokan harinya, Pak Gun dan Bu Lasmi ini keluar. Pak Gun sempat bilang ke Tejo ya, kayaknya kita nggak pulang, Jo. Ternyata ritualnya ini bisa dilakukan berturut-turut, kita nggak harus pulang lagi ke Surabaya. Jadi akhirnya Tejo ini diajak menginap, ya, sampai sekitaran 5 hari. Tejo nginep di sana dan Pak Gun juga Bu Lasmi ini melakukan ritual itu. Dan selama Tejo di sana, Tejo itu selalu mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Nah, pada suatu malam pas Tejo ini tidur, tiba-tiba Tejo ini terbangun dan anehnya Tejo ini terbangun di sebuah sawah ya. Sawah ini terlihat kering sekali. Jadi Tejo itu benar-benar ngerasa kedinginan di mimpinya di tengah malam tersebut. Karena Tejo merasa dia itu tidurnya di warung ya, di penginapan di warung, tapi kok tiba-tiba dia terbangun di sawah. Akhirnya Tejo kan mencari lagi warung yang buat dia nginep selama dia jalan ya. Ternyata warung-warung itu nggak ada, rumah-rumah bangunan yang dia inepin juga nggak ada. Yang ada hanyalah hutan-hutan dan pohon-pohon besar. Nah, yang membuat Tejo ini aneh lagi ketika Tejo ini melihat ke arah hutan-hutan itu, dia melihat banyak sekali pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di sana. Mereka ini berhubungan layaknya suami istri di hutan-hutan tersebut tanpa ada rasa malu. Tejo melihat jelas ada orang-orang yang melakukan hubungan seksual di pinggir jalan, bahkan terlihat oleh matanya Tejo. Tapi mereka yang melakukan hubungan seks ini sama sekali gak punya rasa malu. Dan banyak sekali ya di situ memang dilihat oleh Tejo. Nah, disitulah Tejo ini merasa heran. Orang-orang ini dari mana? Kok mereka ini nggak punya rasa malu? Melakukan hubungan seks di jalan seperti ini, di hutan-hutan, di balik pohon, ada pula yang di bawah batu besar. Jadi pada waktu itu Tejo ini bingung. Nah, tiba-tiba dia melihat satu cahaya merah. Tejo mendatangi sumber cahaya tersebut. Begitu semakin mendekat, dan tiba-tiba Tejo terbangun dari tidurnya dan dia baru sadar kalau ternyata dia cuma mimpi. Nah, di warung tersebut ternyata ibu-ibu pemilik warung masih dalam keadaan terjaga. Dia memperhatikan Tejo tidur. Dan ibu-ibu ini tahu kalau Tejo ini mengalami mimpi buruk. Akhirnya bertanya, "Mas, sampean mimpi buruk ya, Mas?" "Iya, Bu, saya mimpi." Akhirnya diceritakanlah semuanya mimpinya sama ibu-ibu itu. Kalau dia melihat di sini cuma hutan-hutan, nggak ada warung-warung ini, nggak ada bangunan-bangunan. Dan dia juga melihat banyak orang melakukan hubungan seksual. Pokoknya diceritakan semua sama Tejo, dan dengan santainya ibu-ibu itu menjelaskan. Dulu sebelum ada bangunan seperti ini memang hutan-hutan, Mas. Untuk melakukan ritual seks, untuk cari pesugihan. Loh, emang iya toh, Bu? Kan kaget si Tejo ini. Iya, ya baru-baru ini aja dibangun ada bangunan-bangunan seperti kamar atau bilik-bilik untuk mereka yang melakukan ritual seks ini supaya nggak kelihatan orang. Nah, singkat cerita, keesokan harinya Tejo ini masih ada di sana, masih nunggu Pak Gun dan Bu Lasmi yang masih melakukan ritual tersebut. Nah, di malam selanjutnya Tejo ini mengalami sesuatu yang aneh lagi. Malam itu ketika Tejo tidur di sana, Tejo ini mimpi lagi dia ketemu sama ibunya. Ibu Tejo ini datang. Dia bilang, "Kon iku kok gak mulih ta? Mbok mulya Jo. Aku ki ibumu. Urusono ibumu. Lapo kon ngurus wong liya? Wong liya iku gak bener, malah nambah-nambahi dosa." Nah, tiba-tiba Tejo terbangun di sekitaran jam 8 pagi. Dan terus tiba-tiba telinganya itu terasa panas seperti ada yang menyemburkan api di telinganya. Tejo sangat kepanasan ya, sampai-sampai Tejo ini nggak kuat dan kemudian mengetuk kamarnya Pak Gun. Pak, buka Pak. Ono apa Jo? Iki Pak, kupingku kok panas yo Pak. Aku nembe ngimpi Pak, ketemu ibuku. Ayo Pak, ndang mulih Pak, ndang mulih. Oh ya wis. Ayo mulih. Saiki dhewe mulih. Nah, dalam perjalanan pulang, telinga Tejo ini masih terasa sangat panas, seperti benar-benar ada api yang menyembur di telinganya. Nah, begitu sampai di kampung, ternyata banyak sekali orang-orang kampung ini yang keluar rumah. Nah, Tejo ini tanya, ada salah seorang warga, "Pak, siapa yang meninggal?" "Yang meninggal ibumu, Tejo." Begitu mendengar bahwa yang meninggal ini adalah ibunya Tejo, Tejo ini berjalan dengan lemas. Dia menangis, dia langsung ingat kata-kata ibunya di dalam mimpinya tersebut.
kamu itu ngurus orang tuamu, kok malah ngurusi orang lain, pulang. Nah di situ Tejo menyesal ya, kenapa kok aku ini ngikutin Pak Gun sampai bela-belain keluar kota, sedangkan ibuku ini sampai meninggal aku nggak bisa nemenin di situ. Tejo benar-benar menyesal. Begitu sampai di depan jenazah ibunya, Tejo ini menangis sesenggukan. Dia menangis menyesal kenapa kok sampai dia nggak bisa ngerawat ibunya sendiri, padahal dia tahu di akhir-akhir itu ibunya memang sakit. Nah singkat cerita, beberapa hari kemudian Pak Gun ini mendatangi Tejo. Dia bilang kalau tokonya udah mau buka, semuanya udah siap. Ayo Jo, kamu siap-siap. Nah dalam batin Tejo ini sempat berpikir ya, dia mau ngelanjutin nggak ya ikut Pak Gun buat kerja. Ya dia sempat mikir, tapi karena pada waktu itu Tejo belum mendapatkan pekerjaan yang baru, ya mau nggak mau, ya sudahlah aku akhirnya ikut lagi sama Pak Gun gitu. Nah mulailah dia bekerja menjaga toko di sana. 2 hari Tejo ini menjaga toko, Pak Gun ini pamit ke Tejo. Jo, kamu tak tinggal dulu ya, saya sama Bu Lasmi mau ke Gunung Kemukus lagi, karena aku mau bikin acara bancaan di sana, mau acara syukuran, karena usahaku ini berhasil. Nah menurut Pak Gun dan Bu Lasmi, usaha yang mereka geluti belum 1 minggu ini menurut mereka sudah berhasil. Dan mereka berkeyakinan ketika usaha mereka ini berhasil, mereka harus kembali lagi ke Gunung Kemukus untuk melakukan sebuah acara tasyakuran atau bancaan di sana. Mereka makan-makan, motong tumpeng di sana. Nah, Tejo pun mempersilahkan, "Nggih Pak, monggo Pak, saya tak jaga toko." Tejo ini ngebatin ya, usaha baru 2 hari kok sudah dibilang sukses. Wes aneh-aneh hai. Sempat gak habis pikir, tapi ya sudahlah. Wong duit-duit mereka terserah urusan mereka. Lah berjalannya waktu, usaha yang digeluti oleh Pak Gun ini semakin menunjukkan kemajuan. Nah singkat cerita, 6 bulan Tejo ini bekerja di tempatnya Pak Gun. Tejo mendapat pekerjaan baru dari seorang kawannya yang tentunya pekerjaan itu lebih baik. Akhirnya tawaran pekerjaan tersebut dia ambil. Nah, berbulan-bulan kemudian, ya singkat cerita ini ya, Tejo ini udah nggak tahu lagi kabar dari toko yang digeluti oleh Pak Gun dan Bu Lasmi. Nah, pada suatu sore, Tejo ini mau beli makan dan kebetulan tempat makannya itu berdekatan dengan usahanya Pak Gun. Begitu Tejo sampai di sana, melihat tokonya Pak Gun kok lampunya mati. Ada apa ya? Apa mungkin toko lagi tutup, tapi kalau tutup kan otomatis pintu yang di depan itu pasti ditutup juga, tapi ini kok ngebuka. Tejo memperhatikan dari kejauhan, dan ternyata setelah tahu info dari orang yang jualan di sana, toko Pak Gun ini memang seperti itu keadaannya, seperti nggak niat jualan, kayak nggak niat buka usaha. Nah waktu pun berlalu sampai 3 bulan. Setelah terakhir kali Tejo melihat tokonya Pak Gun, dia mendengar kabar kalau Bu Lasmi ini sakit. Beliau sakit cacar, tapi sakitnya itu aneh. Jadi luka-luka cacarnya itu mengeluarkan nanah dan baunya sangat busuk. Nah orang-orang di sana yang sudah tahu kelakuannya Bu Lasmi dan juga Pak Gun, jadi malas ya mau ngejenguk. Mereka itu membiarkan Bu Lasmi begitu saja. Nah sekitar 1 minggu kemudian, Bu Lasmi pun dikabarkan meninggal dunia. Nah singkat cerita, Bu Lasmi pun dimakamkan. Dan Pak Gun gak lagi datang ke rumahnya. Beliau lebih sering di tokonya, gak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Gun. Nah berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, rumah ini akhirnya terbengkalai. Lalu ada saudara dari Pak Gun ini dari Banyuwangi. Nah setelah rumah ini dibersihkan, saudara dari Pak Gun ini pun berniat untuk menjual rumah tersebut. Dan pada waktu itu, Tejo itu gak tahu keberadaan Pak Gun ya, di mana. Karena setelah itu Tejo pun sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Dan singkat cerita, Tejo ini menikah. Nah setelah menikah dan berumah tangga, Tejo semakin nggak tahu lagi kabar dari Pak Gun ini. Seperti apa sekarang, sampai pada suatu ketika, Tejo ini sudah punya anak. Dia ini jalan-jalan sama anak dan istrinya. Dan nggak sengaja lewat di depan tokonya Pak Gun. Ternyata toko Pak Gun ini sudah lama tutup. Sudah kelihatan sekali kalau tokonya ini nggak keurus. Sudah lama ditutup dan ada tulisan dijual. Di sana dalam batin Tejo ini sempat berpikir kemana ya Pak Gun, kira-kira gimana kabarnya. Sampai sekitar 5 tahun kemudian lah Tejo ini mendapat kabar dari salah satu tetangganya. Tetangganya ini bilang, "Kon gak jenguk Pak Gun dah?" "Loh, kenapa toh Pak Gun?" "Lah Pak Gun ini kan neng rumah sakit jiwa saiki." "Loh, Tejo kan kaget, rumah sakit jiwa di mana?" "Ya di Surabaya, itu yang di Surabaya." "Loh, Pak Gun
gendeng ta kon rono kae ditili ono Pak Gun mesake. Biyen kan sempat cedak karo awakmu. Nah setelahnya Tejo bercerita kepada istrinya bahwa Pak Gun sekarang masuk RSJ. Istrinya pun bilang ke Tejo, ayo kapan-kapan jenguk ya. Kamu masa ndak pengen tahu kabar dari Pak Gun? Nah 3 hari kemudian mereka pun menuju ke RSJ menemui Pak Gun. Dan kebetulan di sana waktu itu ada saudaranya Pak Gun yang juga lagi menjenguk. Nah Tejo berkesempatan untuk bertanya, Pak Gun ini kenapa kok bisa sampai masuk sini? Wah ceritanya panjang Jo. Ya tapi sekarang alhamdulillah keadaannya sudah membaik, sudah bisa diajak ngomong. Awal-awal itu sudah nggak bisa diajak ngomong lah. Jadi ceritalah saudaranya ini apa yang sebenarnya terjadi. Karena secara tiba-tiba Pak Gun itu mengalami gangguan jiwa dan sering teriak-teriak sendiri. Nah orang-orang yang tinggal di dekat tokonya Pak Gun itu sering komplain karena Pak Gun itu sering merusak barang-barang orang-orang yang ada di sana. Sampai kemudian saudara dari Pak Gun ini pun datang dan langsung membawa Pak Gun kembali ke desanya, ke Tulung Agung. Ketika Pak Gun ada di desanya, tetangga-tetangga Pak Gun ini di sana sering melihat Pak Gun ini makan bangkai binatang. Nah dari situlah karena perilaku Pak Gun ini di luar normal, akhirnya keluarga Pak Gun ini pun membawa dia menuju ke rumah sakit jiwa. Nah akhirnya Tejo dipersilakan masuk. Nah disinilah untuk pertama kalinya Tejo ini ketemu sosok Pak Gun setelah sekian lama gak pernah ketemu. Pak Gun ini wajahnya semakin terlihat tua. Terlihat sekali keriput-keriput di wajahnya. Pada waktu Tejo melihat Pak Gun, dia menatap Tejo dengan tajam dan langsung berlari ya, ke arahnya si Tejo dan memeluk Tejo. Setelah itu dirangkul si Tejo. Rene Jo. Wah, suwi gak ketemu ya Jo. Ini Jo, lungguh Jo. Semua yang ada di situ kan kaget. Loh, kok dengan Tejo ini Pak Gun seperti lancar berbicaranya. Padahal sehari-harinya itu dia cuma berteriak-teriak dan marah-marah. Di situ kan pada kaget, pada heran kan. Pokoknya biasanya itu nggak pernah bicara dengan lancar, nggak seperti ini. Isinya marah-marah setiap hari. Tapi begitu ketemu Tejo, Pak Gun ini ngomong dengan lancar. Nah setelahnya Pak Gun ini bercerita dengan Tejo. Jo, gue keinget Jo, dewe ke Jogja. Dewe tuku wayang. Dewe jalan-jalan. Kenangan-kenangan, semua kenangan yang Pak Gun dan Tejo alami diungkapkan semua pada hari itu. Tapi seolah-olah Bu Lasmi itu nggak pernah disebut di situ. Walaupun pada waktu ke Jogja, perjalanan ke Jogja pun sebenarnya kan mereka bertiga. Ada Bu Lasmi, ada Pak Gun, ada Tejo. Tapi juga nggak disebutin adanya Bu Lasmi. Seolah-olah perjalanan itu dilakoni sama mereka berdua. Nah Pak Gun ini terus bercerita sampai Tejo ini nggak punya kesempatan untuk bicara. Nah di akhir ceritanya, tiba-tiba Pak Gun ini berucap, pokoknya tingkahnya aneh. Jo, aku ngantuk ya Jo. Aku harap turuse ya Jo. Tejo kan cuma manggut-manggut. Nah tiba-tiba Pak Gun berucap lagi sambil menatap istri dan anaknya dari Tejo. Jo, ki bojomu ta? Karo anakmu? Nggih Pak. Wah ayu ya Jo. Anakmu yo ayu. Keluarganan sing apik-apik yo, rumah tangganan sing apik. Kon aja selingkuh lho tenan, aja selingkuh. Wis pokoke manut aku wae. Oh nggih Pak. Tejo kan bingung cuma manggut-manggut. Ya wis Jo. Aku ngantuk Jo, aku tak turuse yo. Wis, aku tak turuse. Tiba-tiba Pak Gun ini ngeloyor pergi menuju kamarnya dan berbaring tidur. Karena memang karena mengalami gangguan kejiwaan. Jadi tingkahnya itu nggak bisa dimengerti sama Tejo. Tejo cuma menghela nafas dan mengelus dadanya. Astagfirullahaladzim, Pak Gun, kok sekarang jadi kayak gitu? Batin si Tejo, dan Tejo ini dirangkul sama istrinya. Sing sabar yo Mas yo, sing sabar Mas. Yo Dik. Nah di tempat itulah untuk terakhir kalinya Tejo bertemu dengan Pak Gun. Singkat cerita, 1 tahun kemudian Tejo mendengar kabar Pak Gun meninggal dunia. Cerita luar biasa yang dikirim oleh Mas Tejo yang ada di Surabaya. Sekali lagi terima kasih Mas Tejo udah kirim-kirim cerita ini ke DM Instagram saya.
Semoga dari ceritanya Mas Tejo ini bisa diambil pelajaran ataupun hikmah-hikmah untuk kita tetap semangat menjalani kehidupan ke depan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah menyaksikan, menyimak cerita ini sampai selesai. Dan buat rencang-rencang juga yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor lain, bisa nih kirim-kirim ke DM Instagram saya ataupun ke email, bisa berbentuk teks ataupun audio. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat rencang-rencang semua yang udah gabung, udah subscribe ke channel ini, udah like, udah komen, udah share video-video dari channel ini. Terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan tentunya lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.